kalian kalau ada bisa live streaming ke YouTube sekalian. Oke, mungkin bisa dibantu sama teman-teman Kominfo yang bisa mengerti apa namanya di pagi hari ini, seperti link yang sudah disebarkan berkaitan dengan sosialisasi penyusunan SKP model baru. Mungkin kalau kita yang awam ini menyebutnya model baru, Mas Catur. Tapi kalau nggak salah ada Permenpan nomor berapa, saya itu lupa juga yang mengatur tentang ini. Dan terus terang ini menjadi satu kegundahan bagi kita ya selaku PNS karena harus dilakukan di tahun ini, apalagi yang mau naik pangkat periode April kan. Nah ini akan jadi kendala sampai kami di kesehatan teman-teman Dinkes itu mengumpulkan dupaknya dulu Mas Catur. Karena untuk menghitung apa namanya angka kredit sebelum bicara masalah SKP. Jadi memang ini menjadi satu hal yang penting dan kita tunggu bersama. Mas Catur mungkin kayak Mas Catur aja nih yang mengendalikan diskusi ini karena memang secara tupoksi adanya di teman-teman BKPSDM. Kan juga Mas Catur yang mengenal narasumber. Mungkin kami persilakan Mas Catur untuk menjadi host. Saya tunjuk langsung di sini Mas Catur jadi host dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Eka Nopitas Saripais the host. Kembalikan Eka, salah klik. Silakan Mas. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dari Kandak 5 BKN dan yang saya hormati juga rekan-rekan semua dari Kayong Utara yang sudah mengikuti Zoom meeting kali ini terkait dengan penyusunan SKP yang format baru. Kebetulan di sini yang saya lihat sudah ada Bu Ambar dari Kandak 5. Mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail cara, karena terus terang gini kawan-kawan semua dan tim Kandak bahwa kawan-kawan dan saya juga di BKPSDM ini masih agak bingung ya terkait detail dari penyusunan SKP di format baru, terutama seperti yang file yang dicontohkan atau yang diberikan dari Zoom meeting kemarin dari Kandak 5 bahwa di situ ada set manual indikator dan matrik peran hasil. Mungkin juga di sini saya minta tolong dari tim Kandak untuk dapat menjelaskan tata cara pengisian dari manual indikator. Apakah manual indikator ini wajib diisi oleh kawan-kawan yang jabatannya administrasi dan CF ataukah hanya diisi oleh dari ASN yang menjabat sebagai JPT. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya untuk menghemat waktu Mas Ridwan langsung ke narasumber saja Mas Ridwan. Ini mungkin silakan. Ini hostnya masih tertekan ke teman-teman di RSUD nih. Bentar Mas. Oke, siap. Pak, gimana caranya nih? Udah nih. Udah nih. Mulai kan. Aku lagi buka ini. Oh. Hostnya mana? Hostnya. Mengembalikan. Mac, klik ini. Oke, Bu narasumber silakan. Mohon maaf. Yang mana di dalam. Mungkin langsung diarahkan ke Bu Ambar, Mas Ridwan. Cari Mas bentar. Halo Mas. Bu Ambar ini sudah bergabung nggak? Sudah. Oke, mohon maaf Bu Ambar karena ketidaknyamanan ini. Kami persilakan kepada Bu Ambar selaku dari Kanrek untuk mempresentasikan atau menyampaikan tentang SKP format baru ini yang menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan ini karena kebingungan dan kegundahan kita ini. Silakan Bu Ambar, nanti kami akan jadikan host Bu Ambar.
Nanti dia mau. Kalau enggak tinggal pensiun mah. Pening malah. Jadi udah jadi. Sudah Mas? Sudah, Bu Ambarnya sudah kami jadikan host. Catur mungkin bisa kontak beliau. Iya. Oke Mas, siap. Jadi untuk kawan-kawan RSUD ini juga gabungan dari yang lain, dari Puskesmas, dari SKPD, memang difasilitasi oleh teman-teman dari BKPSDM. Udah saya hubungi Bu Ambarnya, nunggu balasan Mas. Oke. Mungkin Mas Catur bisa prolog lah sebentar tentang SKP ini. Oh ya. Intinya gini Mas, kalau ini sih saya nggak bisa banyak ngomong sebelum ada penjelasan dari tim Kandek sih Mas. Mungkin nanti Bu Ambarnya kayaknya sudah stay Mas Catur. Selesai nggak? Oke, siap. Kami persilakan Bu Ambar, mohon maaf atas keterlambatan. Jadi dari kami dari Kayong Utara, ya, terdiri dari SKPD, UPT, Puskesmas dan rumah sakit. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa memang tentang SKP model baru ini kami cukup kebingungan bicara penyusunan dan lain sebagainya. Mungkin secara substansi kami minta untuk dari Kanrek selaku narasumber untuk menjelaskan tentang SKP ini, apa saja yang perlu kami perhatikan dan bagaimana teknisnya. Dengan tidak membawa waktu, mungkin kami persilakan kepada Bu Ambar untuk menyampaikan. Kami persilakan Bu Ambar. Mohon maaf, ini masih feedback. Gimana Bu? Halo? Halo? Bu Ambar bisa mendengar suara kami, Bu Ambar? Bisa Bapak, cuman mohon izin, ini kami masih feedback. Sebentar, kami baru, mohon maaf Bapak Ibu semua selamat datang. Mohon maaf, mungkin kami minta waktu sedikit lagi untuk men-set audio video kami Pak. Oh oke, siap Bu, siap. Oke Bu. Ya, karena kami masuk ke ruang rapat, ini belum di-setting untuk audio sama videonya, mohon izin sebentar. Maaf. Izin Pak Catur, ini tidak bisa untuk co-host ya? Hanya hostnya aja ya? Kayaknya langsung ke hostnya Bu. Untuk hostnya nggak bisa ya? Kayaknya Hostnya, gitu aja. iya, karena saya takutnya nanti di tengah-tengah ada. Ya. Ada enggak? Ada itu. Ada diisi satu. Ini apa keterangannya ini? Indikatornya apa ini? Ini langsung indikatornya. Indikator sebenarnya ini. Ya. Izin Bapak. Terus Dua sih gimana sih ini? ini halaman 1, ini halaman 2. Mas jadikan satu halaman saja Mas. Oh ini. Oh ini berarti di bawahnya nih. Harusnya sama Ini. ini. Oh, terbalik. Oke nama saya. Ini tangannya. Nah, terus yang sini. Baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Sambil mempersiapkan Ya, yang lain. nggak masalah. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini diberikan pun apa Pak? Selamat siang. Mohon izin apakah suara saya lebih? Nggak masalah. Bisa lebih nggak apa-apa. Nggak masalah. Suara saya terdengar. Terima kasih. Ya, nggak masalah. Terus yang ini Mas, kalau tugas tambahan cuma 1, berarti ini 0.
Mas Catur, Baik. maaf. Ini satu. Di unmute Mas Catur. Bentar. Gimana Mas? Di unmute, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil dipersiapkan ruang meetingnya, saya akan izin Bapak Ibu semuanya dari Kabupaten Kayong Utara. Perkenalkan, saya Wiwi. Nama saya Amber Dwi Utari, cuman biasa dipanggil Wiwi sama rekan-rekan di BKN maupun dari BKD. Di sini sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak Ibu semua dari Kabupaten Kayong Utara yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya bersama tim, yaitu di sini ada Bapak Cahyo, kemudian ada Mas Tema dan Mas Angki. Kami tim ini berusaha untuk memaparkan dan berdiskusi dengan rekan-rekan dari Kayong Utara terkait dengan penyusunan SKP yang berdasarkan Permenpan 8/2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, apakah bisa langsung dimulai? Mohon izin atau bagaimana? Silakan, Bu. Catur? Baik. Maaf, sebentar ya. Sebentar, saya baik, mohon izin saya akan share screen. Silakan, Bu. Baik. Oke, baik. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Lihat, Bu. Oke, sudah Bu. Penyusunan sasaran kinerja pegawai, penilaian kinerja tahun 2021 sesuai dengan Permenpan RB tahun nomor 8 tahun 2021. Nah, ini dasar hukumnya. Sebelum ke Permenpan itu turunannya adalah kalau dulu di PP 46 diubah kemudian dengan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Dan kemudian diturunkan menjadi Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, untuk ada apa saja sih di dalamnya? Di dalamnya itu ada sistem manajemen kinerja PNS, cascading atau penurunan kinerja organisasi ke individu, terus transformasi SKP, kemudian manfaat hasil penilaian kinerja individu. Seperti itu. Sebentar, mohon maaf. Baik. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon izin karena saya sebagai host jadi harus admit juga untuk rekan-rekan yang sambil melihat ya rekan-rekan yang lain. Baik, kemudian di sini baik, peraturan dasar hukumnya adalah dari awalnya itu paling atas ada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di pasal 78 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur oleh peraturan pemerintah yang kemudian peraturan pemerintahnya ada tahun PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN yang kemudian dikeluarkan PP 30-nya. Tujuan penilaian kinerjanya ini apa sih Bapak Ibu? Yaitu menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja adalah suatu proses dari rangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS. Seperti itu. Saya pikir nanti untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Nah, ini sistem manajemen kinerja PNS itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan kinerja.
Nah, itu melakukan penjelasan kinerja, lingkup peran dan kendalinya seperti apa, kemudian menetapkan rencana, indikator, dan target kinerja, yaitu ada di proses-proses perencanaan. Seperti itu. Kemudian, setelah perencanaan atau yang biasa kita sebut sebagai sasaran dan sudah ditetapkan biasanya di awal tahun, itu kemudian kita melakukan pelaksanaan pemantauan dan pemindaan kinerja, termasuk mengukur kinerjanya seperti apa, memberikan feedback, ini diatur juga melakukan tinjauan, kemajuan kinerjanya seperti apa, mengatasi kinerja yang buruk, mengapresiasi kinerja yang baik. Nah, ini semuanya sekarang diatur lebih lanjut, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya SKP itu diharapkan tidak hanya dilihat 2 kali, yaitu biasanya ya Bapak Ibu mungkin ada yang bisa tunjuk tangan gitu. SKP yang hanya dilihat 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari dan pada bulan Desember, seperti itu. Nah, tapi kalau di sini sudah diatur lebih lanjut, minimal setiap 6 bulan itu dilakukan pemantauan dan pembinaan kinerja. Dilihat kira-kira mana yang belum tercapai, ditanyakan kenapa, dan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Jadi untuk SKP yang sekarang ini lebih dinamis, bukan sesuatu yang statis. Jadi kita bisa melakukan lebih bisa melakukan intervensi strategi atau perubahan strategi selama tahun berjalannya. Kemudian seperti biasa ada namanya penilaian kinerja, yaitu mencapai capaian kinerja, terus melakukan pemeringkatan kinerja. Pemeringkatan kinerja ini akan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk. Kemudian ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Ada penghargaan kinerja yang baik dan pemberian sanksi. Seperti itu. Kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Tapi yang menurut saya poin pentingnya ada di nomor 2, yaitu pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Dan proses ini juga terdokumentasi agar dapat terdokumentasikan dengan baik, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, cascading kinerja organisasi ke kinerja individu. Nah, SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang sekarang berhasilnya hasil. SKP disusun berdasarkan penyelarasan dan memiliki IRKI serta target yang SMART. Jadi pada saat kita menyusunnya, itu kita lihat apakah dia SMART, apakah dia cukup spesifik terhadap target yang mau kita capai, apakah dia bisa untuk diukur atau measurable, kemudian achievable, mungkin nggak dapat kita raih, gitu. Kemudian R-nya apa ya Pak? Saya lupa. Achievable, kemudian R-nya saya lupa. Saya cari T. Oh, real, apakah dia cukup reliable gitu, kemudian apakah cukup tepat gitu kan, kemudian time measurement, jadi waktunya itu bisa diukur seperti itu. Baik, nah bedanya sekarang kita lihat sasaran kinerja pegawai itu berbasisnya adalah hasil. Nah, nanti pada saat penyusunannya kita bisa melihat secara sederhana seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu pada saat kita menggunakan PP 46 itu yang biasa kita cantumkan kepada di butir-butir dari SKP kita merupakan kegiatan apa sih yang akan kita lakukan. Nah, kalau sekarang ini berbasis hasil. Jadi terbayangnya pada saat kita ingin meraih sesuatu, apa saja yang harus kita bikin? Apa aja harus kita buat atau apa saja yang harus kita bikin untuk mencapai target yang kita inginkan itu. Seperti itu. Nah, baik. Sambil di sini, nah, mungkin Pak Chandra mau terus ini. Baik, untuk di sini untuk lebih lanjutnya lagi akan diteruskan oleh Bapak Cahit. Silakan Bapak. Di situ Bapak. Oke. Sebentar.
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu, mohon maaf sebelumnya karena masih ada kendala di kami dalam terhubungnya. Baik, semoga tidak cukup membosankan ya. Ya, tapi ini memang harus disampaikan. Nah, baik, kita sampai mana? Baik, ini turunannya dari mana sih seperti itu. Jadi bagaimana sih cascading itu sendiri? Alur cascading kinerja organisasi itu kita bayangkan seperti air terjun dari atas, kemudian kita terjunkan ke bawah. Ini mau pembagiannya seperti apa? Atau cascading ini juga dikenal sebagai sistem waterfalls. Waterfalls itu sistem air terjun. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan kinerja individu itu sekarang lebih terukur lagi, terukur lagi capaiannya atau peranannya di RPJMN atau RPJMD seperti itu. Sebentar Bapak Ibu. Bentar. Saya feedback terus. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin masih ada sedikit trouble di mic ya. Kedengeran suara saya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Pak Lanca. Yang mohon maaf nih ada sedikit trouble karena teknis, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu. Waktunya saya kira nanti bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ini ya. Seperti Mbak Wiwi sampaikan, yang penting di dalam SKP tahun ini, Bapak harus paham bahwa ada dua jenis POM yang berbeda. Kalau dulu sama Bapak Ibu. Jadi untuk JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi atau Satker Mandiri, siapa JPT udah jelas ya Bapak Ibu ya, eselon 2, baik di kabupaten maupun di instansi pusat maupun di tingkat provinsi. Nah, siapa jabatan Satker Mandiri adalah kepala rumah sakit, puskesmas, kepala sekolah, ya, camat, UPT. Nah, itu nanti POM-nya sama dengan JPT. Yang beda siapa? Yang beda adalah jabatan administrasi di bawah JPT maupun JF yang di bawah Satker Mandiri. Ya, yang membedakan itu. Jadi Bapak Ibu, bagi jabatan administrasi nanti POM-nya berbeda, ada 3 aspek yang harus dituangkan, adalah aspek kualitas, aspek kuantitas maupun waktu. Tapi kalau JPT dulu ada biaya POM-nya, nah sekarang tidak ada lagi. Nah, itu mungkin bisa ditunjukkan Mbak Wiwi sambil saya ini POM-POM-nya seperti itu. Nah, karena waktu kita sangat sempit, mungkin saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya ingin menjawab dulu kira-kira Bapak Ibu yang masih bingung yang mana gitu. Nah, kalau saya dari tadi itu sebenarnya mencari-cari Renstra Kabupaten Kayong Utara, tapi saya nggak ketemu dari yang saya dikirim oleh Pak Catur itu tentang PK-nya Pak Bupati, hanya yang diterima itu hanya dari untuk Kepala BKPSDM. Nah, saya tidak tahu karena kemarin Pak Catur lebih konsentrasi ke rumah sakit katanya, tapi saya tidak memperoleh PK dari
bupati ke rumah sakit, sehingga saya tidak punya gambaran apa sebenarnya target yang ingin diperoleh Pak Bupati kepada dinas kesehatan gitu. Jadi harusnya ada PK yang diperoleh satker-satker mandiri, sehingga kira-kira mau ngapain nih kalau Pak Bupati memerintahkan, contoh misalnya untuk bidang kesehatan menurunnya tingkat kematian bayi. Nah, kalau menurunnya tingkat kematian bayi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan, sehingga rumah sakit juga berperan di situ. Mau apa gitu. Nah, itu yang harusnya saya memperoleh itu. Nah, cuman masalahnya saya tidak memperoleh, sehingga saya mungkin hanya memberi clue saja kepada Bapak Ibu. Misalnya di BPSDM meningkatnya profesionalitas ASN. Nah, itu indikatornya indeks itu ada nilai profesionalitas. Nah, itu ada aspek disiplin, ada aspek kompetensi gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh BKPSDM. Nah, itu untuk meningkatkan profesional ASN tentu salah satu adalah melalui pengembangan misalnya gitu, atau pada saat menerima PNS yang sudah berkualitas sesuai dengan pendidikan dan jabatan yang harus diisi sesuai. Misalnya kalau analis hukum ya pasti sarjana hukum. Kalau di pertanian berarti dia insinyur pertanian. Kalau dia di perikanan dia ya bidang perikanan kayak gitu Pak. Jadi kira-kira rencana kerja Bapak itu harus menghasilkan suatu kegiatan yang diinginkan oleh Pak Bupati, karena Pak Bupati dituntut oleh masyarakat pada saat kampanye jadi bupati, beliau menyampaikan visi misi 5 tahun ke depan. Nah, itu dibagi dari mulai beliau dilantik sampai 5 tahun, dibagi per 5 tahun yang masuk di dalam Renstra. Nah, Renstra itu baru dijadikan PK. Nah, harusnya PK itu Bapak Ibu dapat tugas dari Pak Bupati, harusnya setiap tahun itu tetap hanya targetnya saja yang berubah, kecuali sudah tercapai gitu. Contoh misalnya sekarang adanya COVID misalnya, awalnya memang itu tugas mendadak gitu, tapi karena ini sudah berjalan pasti harusnya sudah menjadi target yang harus dicapai. Misalnya tingkat yang terpapar COVID itu 0 misalnya. Nah, bagaimana untuk mengupayakan 0? Berarti rumah sakit atau dinas kesehatan merencanakan kegiatan-kegiatan dari mulai perencanaan, menganggarkan, setidak-tidaknya mengedukasi masyarakat yang bidangnya adalah edukasi masyarakat, berarti melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, misalnya pakai masker, prokes yang benar, dan sebagainya. Oh, kebersihan harus dijaga. Bagaimana dengan kesiapan rumah sakit itu sendiri? Berarti harus sarana prasarananya harus siap. Ada mungkin beli nambah bed, mungkin juga menambah alat suntik, mungkin juga menambah honorarium tenaga kesehatan. Itu kira-kira kerjanya seperti itu. Jadi itu yang dituangkan di dalam SKP. Jadi SKP itu atau kinerja Bapak Ibu itu harus mengikuti keinginan dari, kalau rumah sakit ya mengikuti keinginan dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan ditarget atau diperintah oleh Pak Bupati bahwa dinas kesehatan harus misalnya meningkatkan kualitas harapan hidup masyarakat misalnya. Kalau misalnya masyarakat yang tadinya kualitas hidupnya rendah menjadi meningkat. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan di masyarakat, mungkin melalui
puskesmas, di puskesmas bikin posyandu, ada balita, ada lansia, ada mungkin memberikan stimulus apa gitu. Nah, itu kerja-kerjanya kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipikir rumit gitu. Yang demikian juga misalnya di bidang jalan raya, misalnya di PUPR atau yang menangani jalan gitu. Nah, itu berarti pasti ada yang diinginkan oleh Pak Bupati, meningkatnya infrastruktur jalan misalnya. Berarti Kepala Dinas PU harus merencanakan kegiatan meningkatkan infrastruktur jalan, misalnya prioritas karena anggarannya bertahap setiap tahun. Oh, tahun 2022 atau 21 kemarin hanya cuma 50 kilometer. Nah, gitu. Nah, berarti itu kepala dinasnya targetnya adalah terlaksananya kualitas jalan yang bagus misalnya. Jadi tercapainya kualitas jalan yang bagus itu harus disiapkan oleh kepala bidangnya. Kepala bidangnya apa? Bikin apa gitu. Jadi terlaksananya pengaspalan jalan 50 km dari mana? Dari kecamatan A ke kecamatan sampai kecamatan ini misalnya seperti itu. Nah, terus kasubnya itu ngapain gitu. Nah, kasubnya adalah menyiapkan proses supaya aspalnya itu dilaksanakan oleh kepala bidangnya. Kasubnya harus mengerjakan apa kira-kira gitu. Berarti melakukan survei dulu Pak gitu di lapangan. Jadi terlaksananya atau tersedianya data survei lokasi yang akan diaspal kan gitu. Seperti itu. Terus berjenjang sampai staf gitu. Staf ngapain gitu? Yang bagian tentunya disesuaikan dengan tusi masing-masing. Jadi tugas pokok Bapak Ibu kan beda-beda. Oh, yang bagian mengevaluasi, mengawasi ya berarti mengawasi daripada pelaksanaan. Oh, yang bagian pembinaan ya berarti mengedukasi masyarakat sesuai dengan tujuan apa yang dari kepala dinas inginkan gitu. Oh, yang bagian keuangan sekretariat. Nah, dia mulai merencanakan kegiatan melalui di awal tahun itu merencanakan kegiatan anggaran gitu ya. Jadi tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan kegiatan Dinas PUPR tahun 2022 misalnya seperti itu. Jadi sekretariat itu atau tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan gaji dan tunjangan, diantara itu masuk dalam dokumen RK atau tersusunnya dokumen RPA gitu misalnya. Seperti itu. Nah, turun lagi ke bidang, turun lagi sampai ke staf. Nah, staf kerjanya ngapain? Yang IT tentu juga kalau berkaitan dengan pengolahan data, dia terlibat di dalam pengolahan data. Kira-kira begitu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kalau saya ngomong terus gini, saya tidak tahu apa yang kira-kira Bapak bingung, mungkin sudah baca-baca, silakan saya nunggu pertanyaan dari Bapak-Bapak, apa yang bingung biar nyambung gitu. Ntar kalau dari saya terus satu arah, ternyata sebenarnya Bapak udah paham gitu. Nah, kira-kira yang Bapak-Bapak belum paham apa yang diinginkan oleh kami, nanti biar kami jelaskan. Itu mungkin Pak Catur. Gimana Pak Catur? Baik Pak Cahyo, terima kasih. Jadi gini Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak Cahyo barusan. Terus kemudian ini ada request Pak Cahyo, mohon maaf ada request dari kawan-kawan. Kalau bisa nanti langsung share ke sharing screen ke format SKP-nya Pak. Gitu. Jadi
kawan-kawan sih Ya, pengennya langsung cara ya, ngisinya seperti apa gitu Pak. ya. Terus satu lagi Pak, terus apakah di sini kan kita kemarin udah Zoom dengan Kadek juga Pak masalah SKP yang baru nih di tahun kemarin, terus kita juga dikasih formatnya Pak SKP yang baru, terus di format itu ada set manual indikator Pak. Jadi yang saya tanyakan, apakah manual indikator ini juga wajib diisi oleh seluruh ASN ataukah hanya diisi oleh JPT saja Pak? Terus kemudian kalau memang wajib diisi oleh seluruh ASN, berarti nanti mohon Pak Cahyo bisa menerangkan cara pengisian di manual indikator itu Pak, kayak gitu. Sama selanjutnya di set yang matrik peran hasil Pak itu Pak. Jadi kawan-kawan dan saya terus terang masih agak kurang ngeh di bagian set itu Pak. Terima kasih Pak Oke, Cahyo. baik. Ini makasih Pak Catur. Bapak Ibu nggak usah ini ya menjadi pusing dengan SKP baru. IKU atau manual indikator itu dibuat hanya untuk eselon 2, Pak, untuk pimpinan jabatan Satker. Kenapa itu harus dibuat? Nah, karena itu menerjemahkan secara deskripsinya, secara jelas gitu. Karena kalau kata-kata kan nggak jelas. Misalnya contoh gitu, misalnya meningkatnya kualitas yang tadi PU misalnya yang kesehatan dulu, meningkatnya kualitas harapan hidup, misalnya contoh gitu Pak. Nah ini dokter-dokter atau yang jabatan di bawahnya itu yang dimaksud kualitas harapan hidup itu yang seperti apa dok? Kan tanya dong kepala dinas gitu, pasti bingung. Apa orang yang gemuk-gemuk atau orang yang apa namanya makannya enak kan gitu atau apa nih gitu kan. Nah, itu dideskripsikan, Pak. Jadi yang dimaksud dengan kualitas atau meningkatnya kualitas harapan hidup itu menurut dokter yang atau kepala dinas yang maksud itu dari Pak Bupati itu kira-kira begini nih, yang tadinya banyak usia misalnya 50 meninggal nih harus kira-kira sekarang harus 70 tahun gitu. Itu baru meningkat gitu misalnya. Jadi itu ditulis di dalam IKU, di ini manual indikator. Nah, itu ditulis begitu. Jadi kira-kira nah kalau kalau tidak ditulis di manual indikator itu nanti yang di bawahnya itu bingung gitu. Jadi yang OPD-OPD lain juga begitu. Bagaimana kalau yang kira-kira nggak clear gitu. Kecuali misalnya mengadakan komputer RAM 20 itu kan udah clear. Karena bahasa kinerja kan bukan kegiatan sekarang adalah harus output gitu. Kenapa sih nggak output gitu? Kalau dulu SKP yang Bapak Ibu susun, kan misalnya melaksanakan apa namanya misalnya membuat draft surat gitu atau menyusun dokumen gitu. Kira-kira kalau menyusun itu udah rampung belum sih Pak? Gitu. Kan itu nggak menjamin rampung. Bapak baru menyusun separuh, Bapak tinggal. Nah itu makanya sekarang tidak boleh begitu gitu. Makanya sekarang dirubah supaya memastikan bahwa Bapak Ibu itu sudah kerja dengan benar gitu. Jadi sekarang bunyinya menjadi tersusunnya dokumen gitu. Kalau sudah tersusun pasti udah jadi gitu. Itu ya. Jadi manual IKU hanya untuk JPT atau pimpinan Satker Mandiri gitu ya. Terus tadi apalagi ya Pak Catur, Ke matrik peran hasil Pak. matrik peran hasil itu hanya tool Pak, hanya alat bantu gitu. Jadi Bapak pusing langsung aja misalnya dari apa? Dari misalnya mungkin bisa ditampilkan Mbak Mas Temah ya. Matrik peran hasil itu kan kira-kira kepala dinas atau kepala rumah sakit itu mau menurunkan ke kinerja di bawahnya, kira-kira yang nyambung yang mana nih gitu.
kira-kira, karena setiap bidang itu kan tugasnya masing-masing beda, sehingga itu dibikin matrik peran hasil. Nah, ini contohnya ini. Nah, itu yang di misalnya kalau jabatan kepala bidang, kira-kira misalnya contoh kalau di apa namanya, anggap mungkin bisa ada yang bisa dirubah tema. Jadi contoh di BKPSDM dulu ya Pak, nggak apa-apa ya. Jadi Ya, Pak. di Pak Catur itu kan ininya meningkatnya, coba masih yang terwujudnya diganti. Nah ya, meningkatnya meningkatnya profesionalitas ASN. Sebenarnya kalau macam SKP ada yang di itu harus ada sembilan. Profesionalitas ASN. Nah, terus kepala BKPSDM. Itu kira-kira Pak Pak nah, Pak itu Cumadi, Pak. Pak ya, ininya indikatornya adalah indeks profesional ASN. Indeks profesional ASN. Nah ini Pak, ini ada kesulitan sebenarnya kalau PK-nya begini. Makanya harus nanti Pak Catur ini dengan Pak Kaban, karena kan membidangi kepegawaian itu harus rapat bareng dengan biro organisasi, karena yang menyusun katanya PK-nya adalah biro organisasi ya. Nah kalau bunyi begini, ini nyantolnya itu agak-agak bingung gitu Pak yang di bawahnya, karena ini sasarannya hanya ASN yang profesional gitu. Nah kalau ASN profesional yang nyambung banget itu pasti di bidang pengembangan gitu. Nah kabit pengembangan misalnya, gitu ya. Jadi, nah ini di sini di bawahnya pasti kabit pengembangan. Ya, kabit pengembangan. Ini yang paling nyambung gitu. Kalau melihat PK-nya seperti ini Pak Catur dan Bapak Ibu sekalian, artinya agak kesulitan. Padahal kepala bidang di bawahnya itu ada banyak, 3 atau 4 misalnya. Nah, bagaimana kalau kabit apa namanya di situ kabit 4 program. Pak? 4 program nggak Bukan. Ya program ada Pak. Kalau program itu di penunjang urusan pemerintah daerah, program kepegawaian daerah itu apa namanya di situ yang hanya programnya Pak, tapi tidak kelihatan sasaran strategisnya yang ingin dicapai dari program penunjang urusan pemerintah daerah itu apa gitu. Nah maksud saya ke depan harus dibenerin ininya, sasaran strategisnya. Sebenarnya Bapak Ibu di bidang organisasi atau bagian organisasi itu mudah, lihat di renstranya saja Pak, pasti bunyi gitu. Tahun Bupati Kayong Utara itu mau ngapain gitu, di bidang PU mau ngapain, di bidang ini mau ngapain gitu, tuh ada semua di sana harusnya. Sehingga Bapak Ibu tuh nanti akan membuat turunannya itu lebih mudah. Kalau seperti ini agak sulit memang. Jadi Pak Catur juga kebingungan. Nah, di sini sekretariat paling nanti larinya kepada program penunjang urusan pemerintah daerah, Pak. Jadi Pak Catur ya. Jadi nyambungnya baru di program. Contoh misalnya sekretariat. Kan kalau sekretariat dan meningkatkan profesionalitasnya paling khusus untuk internal gitu. Jadi tapi kalau untuk yang kegiatan utamanya nggak ada. Bahwa kegiatan utamanya bisa dibuat ya bisa gitu. Misalnya contoh tadi menyusun atau tersusunnya dokumen perencanaan anggaran kegiatan program urusan
pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara, gitu kan. Berarti itu bahasanya kalau untuk yang di sekretariat gitu. Terpaksa begitu gitu. Tapi kan jadi nggak jelas gitu. Apa yang ingin dicapainya itu karena tidak ada indikatornya gitu. Kalau kita bicara yang tertulis, tapi karena ini sudah terlanjur, berarti tetap misalnya contoh yang kabit pengembangan dulu ya Pak. Misalnya karena di sini meningkatnya profesional ASN dengan indeks ini, berarti kalau indeks artinya harus dilakukan pengukuran gitu. Jadi terlaksananya atau tersusunnya nanti terlaksana di bawah. Tersusunnya dokumen atau laporan, garis miring laporan pengukuran indeks profesionalitas ASN misalnya gitu Pak. Di lingkungan Kabupaten Kayong Utara. Pak, mohon maaf boleh menyela sedikit Kak, Pak? Boleh Pak. Berarti yang matrik perang hasil ini dibuat terlebih dahulu ya Pak, sebelum diurai ke bawah Pak ya? Ya kalau Bapak Ibu ingin lebih clear gitu ya, tapi misalnya langsung boleh Pak. Jadi yang penting coba kita lihat di misalnya di yang kalau mau langsung ya Pak. Karena kalau ini kan harus ini kalau yang regulasinya mengatakan begitu, tapi ini kan hanya alat saja Pak Catur. Jadi boleh lebih bagus begitu, tapi nanti Bapak karena di sini kan nggak mungkin kita ada indikatornya, ada ini nggak, akhirnya terlalu bolak-balik gitu. Jadi kalau saya sih karena ini ya bagus begini gitu, tapi harus ada kan tersusunnya dokumen laporan kira-kira indikatornya apa gitu. Berarti ditulis sebelahnya di sini Mas. Ya oke, di sebelahnya saja. Jadi dokumen pengukuran indeks dokumen hasil pengukuran. Hasil indeks profesional ASN di copy aja. Sambil menunggu, izin Pak Cahyo mau menambahkan sedikit. Oh iya. Seperti Pak Cahyo bilang bahwa ini adalah lebih kepada alat sih Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa digunakan seperti semacam resume rapat. Jadi pada saat kita mendapatkan perjanjian kinerja dari atasan kita, itu bisa dilakukan rapat bertahap. Kan biasanya kita melakukan rapat ya kabit-kabitnya dulu, kemudian kabit dengan jajaran di bawahnya. Ini lebih kepada supaya lebih clear saja, maksudnya untuk mendapatkan TK seperti ini, peranan atau tugas dari masing-masing bagian itu, dari masing-masing pegawai itu akan seperti apa. Seperti itu. Ini bisa kita asumsikan sebagai resume rapatnya. Seperti itu. Mungkin bisa membantu. Oke, makasih Mbak Wiwi. Nah, ini kita ambil contoh satu saja ya Bapak Ibu, karena pertimbangan banyak peserta. Nanti silakan peserta lain boleh ya, kita ambil contoh. Nah, ini kan kabit pengembangan, pengembangan melakukan pengukuran indeks. Nah, di bawahnya kan punya kasih atau jabatan fungsional. Kira-kira kalau kabitnya mau melakukan pengukuran dokumen sudah memperoleh hasil pengukuran, di bawahnya itu kasihnya kepala seksi lah, nggak apa-apa di bawahnya. Kasih pengembangan. Ini salah satu sampel kegiatan saja ya Pak Catur ya. Kasih pengembangan. Untuk
Nah, untuk memperoleh hasil pengukuran indeks itu, apa yang dilakukan? Salah satunya adalah ya menyelenggarakan gitu atau mengolah data, berarti terselenggaranya pengukuran nah, kalau kasihnya menyelenggarakan, pasti sudah ada hasilnya, atasannya itu pasti punya gitu. Gitu ya. Jadi itu begitu. Nah, kalau sudah ada hasil pengukurannya, pasti sudah ada nilainya gitu. Jadi terus nyambung ke atas dapat gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, terselenggaranya pengukuran indeks itu kira-kira outputnya apa gitu. Berarti apa namanya, data ya, berupa data, indeks profesionalitas, data pengukuran, hasil pengukuran. Nah, CF-nya ngapain gitu. Nah, kalau di atasnya ini berarti dia menyiapkan bahan misalnya. Jadi kalau ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang sama. Cuman kalau yang lama itu bentuknya masih uraian jabatan, tetapi kalau sekarang gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan mungkin Pak Catur kaitan dengan ini. Nanti kita coba dari rumah sakit kira-kira kita ambil contoh misalnya. Saya ingin tahu dari rumah sakit kira-kira target Bapak itu tahun ini apa Pak? Dengan Pak siapa nih dari Sultan Muhammad Jamaluddin? Dengan Pak Ridwan. Mas Pak Ridwan, Mas. Ridwan, Ya, Pak Catur gimana sebelum Pak Ridwan, Pak Catur dulu kira-kira tergambar ya Pak? Kalau matrik untuk Baga PSDM sih insya Allah tergambar Pak. Gitu. Ya, oke. Sekarang dari rumah sakit Pak, Bapak kira-kira target Bapak oleh salah satu aja. maaf, memang terus terang saja bicara apa namanya perjanjian kinerja ini kan satu hal baru nih Pak. Di Kayung Ya. juga kan baru menerapkan ya. Siap. Karena itu pun kan berkaitan dengan TPP. Jadi Ya. Kebanyakan kami membuat perjanjian kinerja itu sebenarnya di uraian tugas, terus terang saja Mas Catur. Misalnya kalau eselon 4 punya uraian tugasnya melaksanakan melakukan pengawasan, melakukan evaluasi bawahan dan sebagainya. Nah, direktur paling fungsinya itu seperti kan direktur kami kan eselon 3 Pak. Mengkoordinasikan, memimpin ya Pak. Memimpin, mengkoordinasi, mengelola anggaran di unit gitu. Begitu aja ya, sih. itu kegiatan Pak namanya. Nah, jadi memang terus terang saja bicara indikator ini masih kabur gitu lah bagi kami, terus terang saja. Ya, oke lah, sekarang kita kan ingin kerja ke depan lebih baik ya Pak. Betul Kira-kira ya. Bahwa kira-kira yang faktual saja Pak, kira-kira harapan secara fakta bahwa masyarakat berharap tentang kesehatan itu apa misalnya. Satu kan pasti meningkatnya kualitas layanan kesehatan, salah satu itu ya Pak ya. Betul, meningkatnya kualitas layanan rumah sakit gitu. Ya, meningkatnya kualitas layanan rumah sakit. Rumah sakit supaya lebih spesifik Pak. Pelayanan rumah sakit aja Mas. Ya. Pelayanan rumah. Ya. Atau nih ya oke. Sekarang gini Pak. Ini
ini orang kan ingin tahu, ingin melihat kualitas layanan rumah sakit yang meningkat. Nah, kalau kualitas layanan rumah sakit yang meningkat, yang tahu itu pasti orang rumah sakit. Misalnya atau masyarakat secara umum. Itu lihatnya dari sisi fisik, dari sisi sarana prasarananya, dari sisi pelayanannya, dari sisi, tapi ujung dari meningkatnya kualitas layanan rumah sakit itu adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit, gitu kan Pak? Iya enggak? Nah, berarti untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit itu sasaran akhirnya itu apa kira-kira? Pasti indeks atau anggap misalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah kesehatan masyarakat, layanan rumah sakit. Ini kalau rumah sakit ya terhadap layanan. Nah, ini kepala rumah sakit harus ini Pak, salah satu tugasnya. Ini bisa dibagi macam-macam Pak. Jadi yang meningkatkan kualitas itu adalah satu tujuan indikatornya itu. Jadi yang meningkatnya dihapus. Yang meningkatnya jadi hilang karena meningkatnya kualitas itu bisa dilihat dari kepuasan masyarakat. Jadi sasaran akhirnya itulah yang menjadi rencana kerja kita gitu Pak. Gitu. Jadi boleh meningkatnya kualitas, boleh juga indeks gitu. Enggak di ininya Mas, di di indeks ya enggak apa-apa. Jadi indeks kepuasan masyarakat itu nanti di bidang yang Bapak bawa di bawahnya itu misalnya kan ada kalau di rumah sakit itu yang mengadakan sarana prasarana siapa Pak? Di kami sendiri Pak, di RSUD Pak. Bidang apa? Atau sub? Alkes itu dikasih, karena kami kan memang rumah sakit tipe D, jadi dari direktur tuh langsung ke kasih Kasubag Pak, nggak ada kabit. Kasubag, oke. Kasih pelayanan medis Pak. Kasih pelayanan medis, sekarang di bawah ya diknya. Kasih pelayanan medis. Nah, Bapak kan ingin meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang ditandai dengan indeks kepuasan atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Nah, otomatis kasih pelayanan medis kan diajak bicara nih Pak, saya mau pelayanan rumah sakit itu bagus. Kira-kira, nah yang tadi Pak Catur bilang, terus bagusnya itu yang kira-kira apa Pak gitu. Oh punya front office, misalnya di garda depan itu penerimaan tamu gitu misalnya Pak. Jadi ada help desk misalnya penerimaan tamu itu tempatnya bagus misalnya, atau daftar tempat pendaftaran pasien itu bagus. Berarti dia harus AC-nya harus hidup. Lantainya harus licin, harus bersih kan gitu kan Pak. Nah, berarti kasih pelayanan medis itu ya bikin perencanaan itu semua gitu Pak. Gitu. Nanti perencanaan rumah sakit misalnya di pelayanan medis itu misalnya tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan rumah sakit misalnya gitu. Tersedia sarana dan prasarana penunjang layanan masyarakat rumah sakit. Nanti di sini harus ditulis indikatornya gitu Pak. Nah, ini kan tersedia, apa saja yang tersedia? Nah, itu ditulis di dalam indikator. Contoh misalnya SDM, petugas ya.
Enggak, itu belum turun Pak, itu masih Oh, belum kasih. ya? Jadi misalnya gini, Bapak itu kan di indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit itu berarti indikatornya apa? Jadi nilai, jadi indeks ini kan nilainya. Meningkatkan kualitas itu indikatornya indeksnya naik gitu. Ya. Nah, mungkin biar jangan bingung, ininya taruh di atas, di ditaruh di kolom yang kanan. Indeks indeks ditaruh sebelah kanan, bawah di bawah. Biar rumusnya ya terus itu. Nah, meningkatnya pindah bawah di situ. Meningkatnya pelayanan. Nah, ini kan Bapak kan ingin kualitas layanan rumah sakit meningkat. Itu ditandai dengan apa? Indeks kepuasan masyarakat terhadap. Jadi ada kepuasan masyarakat ditunjukkan apa? Dengan indeks-indeks itu nilai, Pak. Nilai kepuasan masyarakat. Nah, Bapak itu nanti membuat target. Kira-kira masyarakat yang puas itu berapa? Kan 100% nggak mungkin, Pak. Kira-kira ya 80 misalnya. Tulis, Pak, 80%. Gitu. Tulis targetnya. Kan nanti di kolomnya ada, Pak. Tulis dulu, Mas. Kanannya, Mas. 80%. Oke. Nah, terus sekarang kasih pelayanan medis, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit. Nah, itu apa kira-kira salah satunya? Misalnya pendingin ruangan kualitas ya, jumlah pendingin ruangan gitu. Memenuhi jadi jumlah pendingin ruangan terpenuhi gitu. Terpenuhi artinya ya semua ruangan ada gitu. Dengan baik. Oke. Kira-kira jumlah pendingin ruangannya itu kalau Bapak di dalam layanan-layanan medis itu kira-kira berapa persen yang sudah ada AC-nya misalnya. Oh, dari yang seharusnya kalau 100% itu harusnya sekitar 50 unit, tapi karena uangnya nggak cukup, ya kira-kira baru 70 unit. Tulis saja Pak, 70% misalnya gitu Pak. Nah, gitu. Nah, itu kan nah, apalagi sarana prasarana kan macam-macam Pak. Bawahnya misalnya jumlah apa? Bawah di bawahnya Mas. Ya, oke. Persentase aja Mas. Pakai persentase. Persentase alat kesehatan. Kesehatan yang standar atau yang berkualitas misalnya. Atau yang standar lah yang berkualitas. Berapa persen gitu. Nah, itu bisa terus Bapak ya, kira-kira kasih tuh sesuai anggarannya itu dia bikin apa. Boleh banyak gitu ya Pak. Misalnya alat ini 80%. Nah, sampai di sini mungkin agak ini ya Bapak. Pak siapa tadi? Bagi mohon izin dengan siapa Pak? Yang dari Pak Kepala Rumah Sakit? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Nah, kira-kira begini Pak. Nah, itu kan salah satu. Nah, tadi kan Bapak meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit, indikatornya masyarakat itu menilai puas. Nah, untuk tahu bahwa masyarakat puas itu, Bapak itu kasih apa yang kira-kira dia itu harus melakukan survei.
Ya. Kan gitu Pak. Survei, Pak. Survei. Nah, siapa yang melakukan survei? Apakah mau tetap dikasih pelayanan medis atau mau dikasih tugas yang lain sesuai dengan tusinya, apa yang JF-nya atau JFU-nya boleh gitu Pak. Gitu. Misalnya JFU terselenggaranya namanya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Indikatornya adalah hasil survei, gitu, dokumen hasil survei. Dokumen hasil survei. Nah, satu dokumen misalnya gitu. Itu kira-kira begitu Pak ya. Ketangkep ya Pak? Pak Ridwan, Ketangkep, Pak. izin. Cuman Ya, saya kira ini ya. mau nanya Nah, lagi Pak. Berarti boleh. dalam satu matrik ini, misalnya kan apakah cuma atau kita pilih yang prioritas gitu Pak, atau gimana Pak memasukkan di indikator ini Pak misalnya? Yang prioritas Pak, yang prioritas Oh, dan mungkin disesuaikan dengan DPA Pak. Yang yang ada, hanya prioritas saja Pak ya? ya artinya yang dilakukan Pak. Yang dilakukan itu misalnya perawat. Perawat itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit itu apa kira-kira perawat? Gitu. Nah itu perawat kalau dulu itu dia nggak berurusan dengan bapak, artinya dia hanya kerja Yang nyusun tugas Pak, ada Pak, butir-butir Pak, saja, kredit ya. yang ngurusin butir-butir aja, nggak peduli bapak mau ini mau apa. Sekarang nggak boleh Pak. Nah sekarang harus mengintervensi bagaimana bapak meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Harus ngacu, oh indikatornya masyarakat puas 80%. Nah dia harus ini apa namanya harus bekerja mengikuti ini. Misalnya kalau perawat misalnya apa ya salah satu tugasnya misalnya Melakukan pemeriksaan. ya misalnya Anamnesa kalau melakukan pemeriksaan itu kan kegiatannya Pak. Nah biasanya tuh suster atau perawat lapor ke Bapak dalam bentuk angka kredit itu kan dalam bentuk laporan. Misalnya tersusunnya laporan hasil pemeriksaan pasien misalnya gitu Pak. Nah ini harus boleh jadi kan gitu. Nah kalau kemarin kan misalnya perawat itu ya memeriksa gitu. Nah memeriksa itu hasilnya bagus apa enggak itu enggak ngerti. Nah kalau sekarang tersusunnya laporan hasil pemeriksaan pasien, nah indikatornya apa gitu. Jadi jumlah pasien yang terlayani, pasien yang terlayani. Nah nanti kenapa di sini nanti Bapak nanti kita lihat di. Nah sekarang kita coba Pak Catur ada ini lagi kita selesaikan dulu ini ya Pak dari rumah sakit ya sampai penuangan ke Siap, Pak. ke ini. Nah kita masukkan pakai SKP-nya ya Pak ya Pak Ridwan ya. Nah kita coba masukkan ke SKP-nya. SKP-nya DPT. Nah, kalau SKP DPT, nah ini modelnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di paling atas kiri ditulis Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaluddin, misalnya yang di paling atas. Yang di Kanrek, Mas. Direktur Pak, direktur.
direktur rumah sakit. Itu yang kantor regional yang atas. Unit kerjanya dinas pendidikan, iya rumah sakit Sultan. Sultan, udah gitulah kira-kira. Yang atas mas, kantor regionalnya itu. Nah, ini. Rumah sakit Sultan Muhammad Jamaluddin. Nah, yang sebelah kanannya periodenya ya Pak, bisa Juli sampai dengan ini. Juli Ini sampai nggak Desember apa-apa, ya. Mas, nggak usah. Nah, coba kita masukkan. Nah, sebelah kanan, yang sebelah kanan adalah penilainya. Kalau Bapak itu dinilai oleh kepala dinas, ya. Kepala dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Unit kerjanya dinas kesehatan. Nah, oh kok ini kan kepala rumah sakit ini Mas. JPT kok ada? Oh, iya. Kirain ada. Oke, ya Bapak ya, dari pegawai yang dinilai Bapak sendiri Pak Ridwan, nanti sebelah kanannya kepala dinas. Kita masukkan tadi ya Pak yang matrik peran hasil tadi. Kalau Bapak sebenarnya kalau ada PK tinggal memindahkan gitu. Cuman karena Saya bukan direktur Pak, saya Kasubag TU. ya nggak Contoh apa-apa. ya. Contoh. Contoh. Yang Bapak nanti untuk kepala rumah sakit tinggal memindahkan yang apa namanya yang di PK sebenarnya. Anggap yang meningkatnya kualitas adalah PK ya Pak. Meningkatnya kualitas. Nah, indikatornya apa? Tadi. Ini kepuasan masyarakat. Mulai ada gambaran. Indeks kepuasan masyarakat terhadap targetnya berapa? 80%. Oke ya Pak ya. Nah sekarang ini kan tadi cuma satu Pak. Nah sekarang Bapak Pak Ridwannya. Nah gitu ya. Sekarang dari kepala rumah sakit diturunkan ke bawah. Ke Kasub tadi. Nah, kita bikin yang untuk apa namanya SKP jabatan administrasi kasih pelayanan medis. Nah itu kan kasih tadi. Nah ini dipindahkan Pak. Nah, tadi rencana kinerja yang sudah ditulis. Jangan di sini masih. Oh ya, oke. Nah kita lihat di Nah ini yang membedakan ya Pak Ridwan dan Bapak Ibu sekalian. Kalau direktur atau camat atau kepala sekolah itu seperti tadi. Seperti yang ini formnya. Nah pejabat yang di bawahnya, jabatan administrasi maupun fungsional seperti ini. Yang berikutnya satunya yang tadi. Nah, ini ada aspek kuantitas, ada kualitas waktu. Nah, tadi kan kita bikin matrik peran hasil. Nah, tinggal mindahkan tadi aja. Rencananya apa yang apa namanya? Ininya dulu indikator yang ingin dicapai oleh atasannya.
Dari indeks kepuasan, indeksnya Mas. Indikator. Nah, kita pindah indikator kinerja atasannya. Nah, kinerja atasan langsung yang diintervensi itu ingin masyarakat puas. Jadi ingin memperoleh nilai kepuasan masyarakat. Pindahkan di situ untuk membantu Bapak. Kira-kira saya itu harus kerja apa tadi? Nah, yang tadi kan udah. Kita pindah lagi rencana kinerja saya itu ini. Tersedianya sarana prasarana satunya ya Pak. Atau apa ya? Itu dulu ya. Ya, Mas. Pindah. Tersedianya sarana. Nah sekarang tadi kira-kira indikatornya apa? Nah, itu tadi kan jumlah atau persentase pendingin ruangan terpenuhi dengan baik. Pindah Pak ke situ Pak. Nah di sini Pak, mungkin terpenuhi gitu Mas, dengan baiknya nggak usah. Dengan baiknya dicoret dulu. Dengan baik itu Pak. Persentase pendinginan ruangan terpenuhi gitu Pak. Nah sekarang di form tadi ada kualitas. Kira-kira pendingin yang berkualitas itu seperti apa gitu misalnya. Jadi kualitasnya ya ruangan dingin misalnya. Gitu. Ruangan temperatur stabil temperatur suhu ya. Ya temperatur ruangan atau temperatur suhu kali, suhu ruangan. Temperatur apa ya? Temperatur suhu ruangan sesuai standar. Misalnya di 25 ini apa? Kualitasnya apa gitu ya. Apa 100%. 16 derajat gitu lah. 16 derajat. Ya. Oh, 100% ya? Kan beda-beda Pak, kalau saya senangnya 18 tapi minimal gitu Pak. Nah waktu pelaksanaannya berapa lama gitu Pak Ridwan? Oh mau karena kita ini boleh dipakai boleh tidak Pak. Jadi yang kualitas dan waktu itu boleh dipakai boleh tidak. Kalau Bapak udahlah yang penting berkualitas, masalah waktu saya nggak ingin ini gitu, nggak boleh. Jadi yang wajib adalah kuantitas karena itu indikator yang harus nampak gitu. Orang kerja harus ada hasilnya. Tapi masalah kualitas sama waktu itu kerja kita kan dinilai setahun, jadi nggak usah diukur nggak apa-apa gitu. Jadi boleh tidak dicantumkan gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Nah sekarang JF-nya mungkin supaya nggak bolak-balik kita turun di bawahnya saja. Ini anggap formulir JF ya Pak sama ya yang di bawah Bapak itu tadi. Ya nggak apa-apa. Anggap saja itu formnya kan sama supaya nggak mondar-mandir ditulis di bawahnya. Tadi Mas yang survei. Yang tadi yang di matrik. Nah, ini terselenggaranya survei kepuasan masyarakat. Di itu aja Mas, di bawahnya yang tadi aja. Di bawahnya kasih pelayan, di bawahnya aja supaya nah. Ini anggap sama, anggap formnya sama. Ini anggap formnya JF ya Pak. Kalau Bapak kan tadi sudah selesai. Ya Pak. Nah, Oke. Dia indikatornya pindahin dulu Mas. Matrik peran hasil, dokumen hasil survei. Oh ini kan ada dua ya. Tadi kan ada dua kegiatan. Enggak, yang itu udah benar. Matrik dulu, lihat matriknya, lihat matrik.
Nah, dokumen hasil survei. Dokumen hasil survei. Oh, itu ininya. Oh, sorry. Oke, bentar. Oke. Berarti indeks kepuasan. Oke. Berarti indeks. Itu di indikatornya, Mas. Ah, ya itu. Oke, kan punya targetnya sama ya Pak ya. Jadi CJF ini apa namanya? Tadi ada menyelenggarakan survei dia. Berarti dia outputnya adalah dokumen hasil survei. Kualitasnya berapa gitu. Nah, kualitasnya berarti nilai indeks, nilai atau indeks. Misalnya 80%, oke, sesuai target rumah sakit. Indeks atau nilai keterangan. Indeks atau nilai. Begitu ya kira-kira ya Pak. Pak Ridwan ya, bisa ditangkap ya Pak. Nah, yang perawat juga begitu, ini begitu gitu. Nah, nanti bedanya kalau yang DF atau perawat harus menyusun dokumen satu lagi namanya penyelarasan untuk butir-butir kegiatan gitu. Nah, misalnya contoh kita contoh yang perawat misalnya. Perawat pindah. Nanti siap-siap yang ingin dicontohkan lagi selain Pak Ridwan, raise hand aja nggak apa-apa. Atau Pak Catur yang nunjuk dari mana. Ini hanya dari rumah sakit saja atau dari mana lagi Pak Catur? Masih mute Pak. Baik, untuk sementara dari rumah sakit, BKPSDM, Kominfo, sama pertanian kalau nggak salah Pak tadi saya. Oh, pertanian, siap. Mohon bersabar Bapak Ibu yang dari Kominfo dan pertanian ya. Menyimak mudah-mudahan sih malah sudah bisa menangkap. Nah, ini tersusunnya lapor hasil pemeriksaan. Berarti kuantitasnya jumlah pasien yang diperiksa atau yang terlayani tadi. Nah, kualitasnya apa gitu? Karena untuk menuju kepuasan masyarakat, kualitasnya jadi kepuasan pasien gitu Pak. Atau pasien merasa puas dengan pelayanan. Oh, bagus ini. Ya. Ya, dengan indeks. Kira-kira begitu ya Pak Ridwan ya. Kayaknya langsung bisa ini. Enggak juga Pak, masih meraba-raba. Pak, mohon maaf kalau yang perawat, bidan, nakes lainnya itu kan biasanya mereka punya angka kredit Pak. Ya. Yang uraian tugasnya sudah fix di Permenpan terkait gitu. Betul. Misalnya perawat kan punya uraian tugas jabatan perawat pelaksana, lanjutan, dan penyelia itu apa aja kan ada. Nah, itu berbeda lagi berarti POM-nya Pak ya? Iya Pak, itu yang membedakan apa namanya SKP yang Permenpan 8 dengan yang PP 46 Pak. Kalau
Dulu kan langsung ke butir-butir, sekarang harus kerja. Kira-kira kepala rumah sakit punya target apa? Dia utamakan kerja dulu, Pak. Nah, baru nanti kerjanya itu disesuaikan juga dengan butir-butir gitu, Pak. Tetap harus nyambung gitu, Pak. Nah, coba kita lihat ya, Pak. Ini kan tersusunnya laporan hasil pemeriksaan. Kita lihat di butir-butir kegiatan berdasarkan Permenpan. Kita lihat gitu. Atau mungkin form keduanya dulu ya, Mas. Ya. Nah, ini adalah formulir JF atau jabatan fungsional, Pak. Ini yang harus dibikin selain yang tadi. Nah, ini ada rencana kinerjanya apa tadi? Memeriksa apa? Tersusunnya laporan. Nah, kira-kira yang nyambung dengan butir kegiatan itu apa ya? Gitu. Kalau pemeriksaan pasien, gitu. Ada enggak? Kita lihat ya, Pak. Siap-siap pusing Kasubag TU Puskesmas rumah sakit. Ya, Pak. Kasubag TU Puskesmas dan rumah sakit siap-siap pusing, Pak. Jangan Bapak yang ngerjain perawatnya, Pak. Menyingkronkan itu, Pak. Ya, Pak. Oh ya. iya, Oke, iya. Pak. Oke, Pak. Ya makanya Bapak kan udah menyimak. Saya kira Bapak udah nyambung, ditambah nanti kalau lupa tanya Pak Catur, Pak. Siap. Nanti Mas Catur kita tanya, Pak. Iya. Pusing dia. Halo. Lagi lupa tanya Pak Catur. Ntar kalau Pak Catur bingung boleh nanya saya. Ya Pak, pasti. Akan berjenjang, Pak, ya, berjenjang. Nah, ada Bu Ambar, ada Mas Tema, ada Mas Angki. Oh, ada yang tanya silakan dari Pak Mardadi. Ini sambil Baik, Pak. Kita tunggu ini sebentar atau Bapak tanya dulu, Bapak nanti jawabnya. Lanjut aja dulu, Pak. Lanjut dulu ya, Pak. Oh, lanjut ini dulu ya. Ya. Bentar ya, Pak. Oke. Tinggal sebentar lah sedikit lagi. Tapi sambil menunggu ini mencari apa? Mas? Mungkin bisa disebutkan salah satu butir kegiatan Kira-kira yang terkait, tapi nggak apa-apa buat uji ini, Mbak. Kita lihat ini. Nah, di Permenpan butir-butirnya Pak Uran juga. Pemeriksaan. Melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama. Ini mungkin gini, tersusunnya dokumen rencana tindakan itu juga kali. Ya. Nomor berapa? Ya. Itu pengkajian keperawatan. Apa ininya apa? Perawat apa itu? Ini ahli apa? Muda. Ya udah. Ini aja Mas yang ini Mas. Menyusun rencana tindakan kepada masyarakat, menetapkan tindakan itu termasuk itu 413, 14.
Nah, 11 itu bisa. Ya, ini ada salah satu di apa namanya, di kegiatan perencanaan misalnya. Kita pindah ya Pak ya. Menyusun rencana yang masuk di dalam laporan. Satu aja dulu, nanti nggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, Pak. Jadi apa namanya, yang nyambung dengan menyusun rencana tindakan, pemeriksaan termasuk menetapkan tindakan, merumuskan, kan gitu Pak, kira-kira gitu. Atau yang pas dengan ini, jangan-jangan rencana kinerjanya itu bisa diselaraskan gitu Pak. Bisa saja laporan atau tersusunnya kan sudah menyusun, tersusunnya laporan tindakan keperawatan itu juga boleh, atau hasil tindakan keperawatan itu Mas Tema diganti. Laporan hasil tindakan keperawatan pada individu atau pada pasien, pada individu garis miring pasien. Garis miring. Nah ini jadi kan tadi saya hanya kira-kira kegiatannya ya Pak. Nah begitu kita lihat butir-butirnya itu yang nyambung itu kira-kira itu gitu. Nah itu harus dirubah gitu. Ya siapa yang rubah? Ya perawatnya, makanya perlu perawatnya yang nyusun. Kalau saya kan nggak ahli gitu Pak. Jadi butir-butirnya harus yang tahu. Nah Bapak itu mengarahkan aja Pak Ridwan mengarahkan. Nah, Berarti Pak kira-kira tidak semua begitu. butir-butir yang di uraian tugas itu yang dimasukkan Pak, yang kira-kira relevan aja Pak ya? Iya, yang relevan Pak. Relevan dengan tugas-tugasnya. Tapi bukan kita itu lebih kepada butir-butirnya saja, konsentrasinya gitu, bahwa laporan hasil tindakan keperawatan itu dalam rangka mencapai tujuan indeks kepuasan itu gitu loh Pak. Jadi dia melakukan kegiatan bukan hanya yang penting saya adalah memeriksa gitu Pak. Mau pasiennya nangis, mau dia pingsan, mau apa, nggak urusan gitu, nggak boleh begitu. Jadi untuk masyarakat puas dengan yang apa yang dilakukan, berarti dia harus smile, harus ya senyum, harus ini gitu loh Pak, maksudnya gitu. Nah bahwa kegiatan ada memeriksa itu tugasnya gitu Pak. Tapi supaya masyarakat puas itu apa? Nah itu yang harus yang membedakan SKP dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin suntik-suntik aja gitu Pak, nggak mikir gitu. Sekarang kan ada capaian yang ingin dicapai oleh kepala dinas atau kepala rumah sakit, harus perawat itu bukan hanya cuma nyuntik saja, tapi apa yang harus dia lakukan ya harus senyum, harus ramah, harus macam-macam gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Nah itu kegiatan lainnya apa lah monggo gitu yang kira-kira disesuaikan. Itu ya Pak Ridwan. Pak Mardadi sudah menunggu, silakan mungkin Pak Mardadi. Nanti kita sambung nggak apa-apa Pak. Silakan Pak Mardadi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardadi Pak dari Mbak Bibi kalau Puskesmas Pelapis Pak. Silakan Mas Tema juga. Ya Pak. Ya dari Puskesmas Pelapis Pak. Jadi Puskesmas Pelapis Pak. Oh Puskesmas. Puskesmas ya Pak? Ya Kepulauan Pak. Oh siap. Nah Pak, jadi kami kan baru awam nih Pak, ketemu formnya nih Pak, form SKP model baru. Ini kan saya lihat ini ada JPT, Ya. ada JA sama JF Pak ya, jabatan fungsional. Nah kebetulan saya di jabatan administrasi Pak.
Yang mau saya tanyakan pertama adalah JPT, Pak. Untuk kepala puskesmas kan sekarang kan fungsional tuh, Pak. Itu masuknya ke JPT atau JF, Pak? Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, ini kan formnya yang saya dapat ini form model inisiasi, Pak. Ini ada rencana SKP JPT, rencana SKP JA. Nah, ini dikelompokkan menurut itu ke Pak? Apa jenjang jabatannya ke Pak? Misalnya JPT semua dikumpulkan. Kalau yang saya terima ini kan agak berantakan, Pak. Setelah JPT, terus JA, terus JF gitu, Pak. Jadi seharusnya ini dikelompokkan sendiri-sendiri ke Pak? JPT, JF gitu Kak, Pak? Iya. Nah, ya Bapak tanya dulu aja, jawabnya belakangan. Oke, Pak. Itu aja dulu, Pak. Ada lagi? Oke, ya baik. Jadi untuk formulir mungkin bisa dibantu. Formulir yang sekarang terpampang itu yang sekarang terlihat adalah formulir kedua bagi jabatan fungsional. Nanti Bapak juga download ya Permenpan 8 ya, supaya Bapak sudah download belum? Belum, Pak. Nah, itu. Jadi kalau dengerin saya kan cuma ikut menjelaskan, tapi Bapak baca juga ya. Jadi yang tadi dulu Mas Emma, yang barusan. Oke. Ya. Itu tadi itu adalah yang JF. Kenapa yang tadi JF itu? Karena ada rencana kerja dan butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan juga. Di situ ada angka kreditnya gitu. Kan JF harus punya angka kredit supaya bisa naik pangkat. Nah, ini adalah bagi JF yang untuk kepentingan pribadinya untuk menyusun angka kredit gitu. Nah, tetapi karena kalau dulu nggak perlu nyusun SKP yang satunya gitu, cukup ini saja yang ada angka kreditnya. Nah, sekarang nggak boleh karena tadi saya ilustrasikan. Kalau nanti kepala dinasnya itu ingin kualitasnya meningkat, itu ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat. Jadi kalau namanya masyarakat puas itu ya pelayanannya harus bagus gitu. Nah, dengan cara bagaimana? Di samping tadi sarana prasarananya cukup bagus, tapi orang yang melayani juga itu harus bagus gitu. Attitude-nya, ramah tamahnya gitu. Jadi self service gitu ya. Jadi service excellent gitu. Nah, itu gitu. Nah, ini formulir wajib yang kedua bagi JF ya Pak. Nanti Bapak mesti baca di Permenpan 8, di download aja tahun 2021. Nah, formulir yang pertama lagi adalah yang ini. Jadi untuk perawat, dokter, di samping yang tadi harus bikin yang ini. Kenapa yang ini? Karena di sini ada kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, itu kan ada tujuan daripada kepala rumah sakit adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas ya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas, misalnya begitu ya. Gitu. Nah, untuk supaya tahu bahwa harus masyarakat puas terhadap layanan rumah sakit atau puskesmas, Pak Mardadi harus ngapain? Gitu. Nah, salah satunya ya harus menyediakan sarana prasarana
Putus kayaknya. Halo? Di kanreknya putus kayaknya Mas Catur ya. Kayaknya sih Mas putus nih. Kayaknya putus nih. Nggak ada suaranya, Gi. Halo, Kayaknya. putus kayaknya nih Pak Cahyo. Mohon maaf. Udah ada gambaran sih Mas, tapi masih ada beberapa hal yang agak membingungkan sih. Mas Catur, kalau menurut Mas Catur tuh, berarti angka kredit itu masih jadi acuan ya? Masih Mas, tetap. Kalau yang untuk CF ya. Oh, jadi tetap dimasukkan semua Tetap ya? dimasukkan, tetap dimasukkan. Karena kan ada kewajiban mereka memenuhi angka kredit ya, Betul. naik dari jabatan A ke jenjang jabatan B kan? Iya, betul Mas, itu tetap dimasukkan Mas nanti. Terus tadi yang untuk Kepala Puskesmas tadi masuknya ke JF atau JPT, sama, Pak? Kayaknya sih ke JF karena puskesmas JF ya? kan ada angka kreditnya juga. Iya. Tapi nanti nunggu Kayak Pak. PGF kan, benar tadi. Pastinya nunggu Pak Cahyo nanti. Tapi kalau yang saya terima sih tetap misi yang JF tuh Kepala Puskesmas itu. Berarti sebenarnya untuk yang bukan fungsional itu sebenarnya nggak terlalu rumit benar ya, artinya. Nah, uraian. ya yang kayak form yang saya kemarin share itu Mas yang untuk JA tok itu. Cuma manual indikator itu nggak usah dibikin lah, langsung di matriknya saja nanti kayaknya. Kalau matrik kan nanti JA atau CF kan ngikuti Mas. Mas, kan kita kan ini udah periode berjalan ya Bang Saban dan Ya. kawan-kawan kan. Kita kan sebenarnya kalau itu tuh format yang tahun lalu harusnya kita evaluasi untuk tahun. Nah ini kan benernya udah jalan nih. Jadi ya mau nggak mau kita kayaknya nulis-nulis gitu ya. Iya sih Mas. Ini Nah, yang memang dari kalau menurut aku sih memang yang pertama itu kuncinya di matriks itu dulu. Artinya Iya kita sih. memang harus benar-benar memahami Semua berat itu, sasaran Bang. dan indikator kinerja atasan. Nah, yang terkait dengan jabatan fungsional kepala rumah sakit itu, oke, ya ke jabatan kepala rumah sakit dia bisa mengintervensi sasaran kinerja dari kepala dinas kesehatan. Boleh lah. Tetapi yang jadi pertanyaan itu adalah ini macam mana ini kasihnya nih? Apa kasihnya bisa mengintervensi pekerjaannya kepala rumah sakit, sedangkan kepala rumah sakit itu adalah JFT. Nah, itu perlu ditanyakan nanti Bang. Nah, kalau rumah sakit bukan fungsional ya. Nah, yang puskesmas, maksudnya puskesmas nanti. Oh, yang puskesmas. Oke. Puskesmas nanti. Kalau rumah sakit. Nah, yang di puskesmas bukannya ada kasubag umum? Puskesmas ada KTU. Mang Mardadi itu KTU. Oh, berarti Ya. yang penilainya berarti KTU puskesmas ya? Bukan kepala puskesmas berarti. Oke, kalau kepala puskesmas dia bisa mengintervensi kegiatan dinas. Enggak, kepala rumah sakit. Kepala dinas, Bang. Kepala dinas, Bang. Kepala dinas ya? Kepala dinas apa kepala kepala rumah sakit? Kepala dinas. Kepala dinas. Oke, kepala dinas. Nah, yang kasubag umumnya, kasubag TU-nya nih, di puskesmas. Dia mengintervensi kegiatan siapa nih? Kalau kepala puskesmas CF berarti paling enggak dia sama ke Kadis, Bang. Gitu. Kayaknya sih ya. Kayaknya sih. Enggak ke kepala puskesmas ke? Karena kepala puskesmas itu CF, Bang. Penilai SKP-nya kalau secara hierarkinya kan Pak Puskesmas KTU yang nilai kepala puskesmas ya Bang Mardadi ya. Iya. Kayak KTU kami rumah kepala sakit puskesmas kasih yang menilainya kepala direktur rumah sakit gitu. Direktur rumah sakit yang menilai kepala dinas. Katanya sih gitu. KTU kepala puskesmas yang nilai, terus jabatan tingginya lagi itu kepala dinas. Kalau JFT kan kepala dinas sama sekda kan? Ya, Mas JPT, Iswan, JPT. ini ada Bu Amber minta tolong dimasukkan, Mbak. Mas. Oh, siapa hostnya? Terlempar tuh. Mau kita lihat tuh siapa yang host. Bang Catur kali hostnya tadi deh. Bukan. Bukan ke? Atau itu? Terlempar, otomatis terlempar itu. Oh, kok reclaim host apa maksudnya Mas? Reclaim saja, Bang. Mas, reclaim saja. Oke, nah ini ada. Lempar ke Bu Amber. Oke, udah saya admit semuanya. Ini menarik ya. Bang, berarti kan Bang kalau dari awal kan metriknya itu harus dari kepala dinas dulu kan Bang? Iya sih. Tapi kan udah jalan nih.
Nah. Kalau metrik itu dari satuan OPD bisa tuh. Baru diturunkan ke bawah ke Kasubag Apel ya. Itu kalau yang di dinas kesehatan. Tapi kalau puskesmas satu itu enggak masalah sih. Tapi Bu Pak Cahyo, mohon maaf Pak Cahyo, izin nih Pak Cahyo, langsung saya tabrak dengan pertanyaan Pak Cahyo. Ya, yang tadi kurang sedikit, mohon izin tadi yang Oh, silakan. Mardadi sudah ya Pak Mardadi ya. Iya Pak, sambil menyimak lagi Pak. Ya enggak, yang JPT tadi formnya itu seperti kepala badan. Nah, kalau yang JF atau jabatan administrasi itu yang ada 3 aspek tadi, ada aspek kuantitas, kualitas gitu ya. Jadi itu gitu ya. Saya lihat contoh sebentar, tapi Bapak nanti coba juga harus baca, karena kalau hanya mendengarkan berapa jam dari 294 lembar nggak mungkin Bapak ini ya harus baca. Silakan Pak Catur ya. Baik, Pak Cahyo, makasih. Tadi ada diskusi sedikit Pak dengan rekan-rekan. Jadi gini Pak, untuk kepala puskesmas itu kan sekarang statusnya CF Pak Cahyo, jabatan fungsional. Terus kemudian di bawahnya kan ada KTU. Gimana Pak, kurang jelas. Untuk puskesmas, statusnya kepala puskesmas Pak Cahyo. Kepala puskesmas kan sekarang statusnya adalah jabatan fungsional Pak Cahyo. Ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi kan ada KTU Pak Cahyo. Sedangkan yang untuk tanda tangan penilai dari KTU sendiri adalah puskesmas. Apakah kegiatan kepala puskesmas itu bisa diintervensi oleh KTU, sedangkan kepala puskesmas sendiri adalah CF dan KTU itu adalah CA Pak Cahyo? Ini Pak, kan kepala puskesmas itu memang JF seperti apa namanya, kalau kepala rumah sakit belum tentu JF ya, Belum tentu dokter ya. Struktural Pak, administrasi Pak. Setara eselon 3. Ya, enggak kan kadang ada dokter juga dia. Nah sekarang kalau misalnya dia itu apa namanya, cirinya sebenarnya sekarang puskesmas itu dapat kegiatan itu atau mengintervensi kegiatan siapa? Pertanyaan saya. Maksudnya dia dapat PK enggak Pak dari kepala dinas atau mungkin atau dia mengintervensi kerjaan siapa? Pasti dinas kesehatan mengintervensi puskesmas Pak, karena kan ada target di SPM dinas kesehatan misalnya menurunkan angka kematian ibu dan anak ya Bang Mardadi ya. Ya berarti kan ke kepala dinas kan? Ya. Berarti dia gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya dia penganggaran sendiri atau dari dinas? Penganggaran Bang Mardadi lah jawab itu. Pak Dadi mengenai penganggaran itu dari dinas atau mandiri? Banyak Pak, jadi kan ada dana alokasi khusus, ada juga dana bantu operasional kesehatan yang langsung masuk ke puskesmas Pak. Iya, berarti kan sebenarnya jabatan mandiri itu ya itu gitu, makanya harusnya dia mandiri. Jadi apa namanya, kepala puskesmas itu ya apa namanya, mengintervensi dari kepala dinas gitu, dinas kesehatan. Pertanyaan tadi Pak Catur, bagaimana yang menilai otomatis kalau kepala puskesmas ya otomatis kepala dinas kan gitu. Nah, bagaimana dengan JA yang di bawahnya? Ya JA di bawahnya itu karena dia kan membantu kepala puskesmas secara fungsi gitu. Tugas fungsinya kan ke situ Pak. Jadi bukan kepada jabatan fungsionalnya gitu. Jadi kalau sudah ditugaskan di kepala puskesmas itu otomatis dia mengintervensi kepala puskesmas. Dia misalnya Pak Mardadi itu kan pasti harus apa namanya, mencapai target yang diinginkan oleh kepala puskesmas berdasarkan target yang disampaikan oleh dinas kan gitu. Jadi ya Pak Mardadi ya yang menilai harusnya ya kepala puskesmas gitu. Dan secara ini memang atasan ininya di situ gitu ya, kepala puskesmas, kecuali secara
pangkat misalnya tinggi Pak Mardadi dari kepala puskesmasnya, nah itu boleh ditarik ke atas gitu. Kalau setara Pak? Kalau setara nggak apa-apa. Kalau lebih rendah kepala puskesmasnya, Bapak harus ditarik ke atas ke Ya, Pak. kepala dinas gitu ya. Terus Pak Cahyo, berarti ini Ya. berlaku juga untuk sekolah ya Pak Cahyo ya, yang tingkat Iya. SMP. Karena Iya. SMP kan ada kepala TU-nya juga ya Pak Cahyo. Iya, benar. Gitu ya. Sama itu masih sama dengan yang lama. Oke. Yang membedakan hanya di level eselon 2 aja Pak. Eselon 2 misalnya begini. Dulu kan ke sekda gitu. Nah, berdasarkan aturan sekarang adalah atasan langsungnya adalah pemberi PK gitu. Kenapa yang memberi PK? Karena supaya tahu bahwa target-targetnya itu tercapai gitu. Kalau dulu kan dikoordinasi oleh sekda. Nah, gitu. Boleh sekda juga boleh sepanjang ada pendelegasian, ada surat tertulisnya. Itu ya Pak. Siap. Mungkin ada lain tadi dari Dinas Pangan ya. Tadi Bang, apa yang ya mungkin Dispan, Bang. silahkan kalau Abu. ada yang ditanya. Bang Abu. Kalau Pak Syabansa dari mana Bapak? Kominfo Pak Cahyo. Oh, Kominfo. Pak Kalau Kabit. mau tanya boleh Pak Syabansa dari Ini Pak mau tanya silakan yang Pak mana dari, dulu? Pak dari Dispangan Dispangan, dulu Pak. deh. Dengan Pak Ah. siapa Pak? dengan Pak Abu Rahmat Pak. Ya Pak Burahman. Untuk sekretariat Pak, kita kan ada di sekretaris nih Pak. Ya. Nah, untuk metriknya sekretaris nih, apakah dia harus mengikuti dari kepala dinas ataupun gimana Pak sebenarnya Pak? Secara struktur Bapak di bawah mana? Saya di bawah sekretariat Pak, sekretaris, Kasubag Umum Aparatur. Enggak, maksud sekretariat itu kan di bawah dinas. Ya, Ya, otomatis sekretariat itu, kepala sekretariatnya ya Pak, ya. itu pasti mengerjakan yang ingin atau yang menjadi target kepala dinas kan gitu Pak. Nah, Bapak berarti membantu sekretariatnya, kepala sekretariatnya Bapak. Gitu. Ya. Contoh misalnya karena di sekretariat biasanya kan di dinas itu kan pada ini menyusun rencana kegiatan anggaran misalnya RPA ya. Jadi salah satu tugasnya yaitu misalnya menyusun atau tersusunnya mungkin bisa di ini kan kita ambil contoh ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Minta host yang Mas Tema supaya dibuka gitu Pak Catur. Mas Ridwan, hostnya dipindahkan ke Hostnya Pak ke Tema. Bapak tuh langsung ke Pak Cahyo Rioni. Oh, Pak Cahyo udah jadi host Pak. Oh, Langsung dilempar ke Pak Tema kayaknya Pak. Tinggal dilempar ke Pak Tema. saya, kalau bisa saya jangan di host kan. Maaf Pak. Katanya udah bisa ya Mbak. Ini menarik nih. Jadi benar udah lapar tapi tidak jadi lapar ya jadi. Hati masuk angin ya Bang. Masuk angin ya itu makanya untung jamnya di rumah Bang Abu. Minum kopi. Udah Mas. Kita mau ini Pak Catur izin, Pak Catur kita mau break atau nanti kita misalnya ini kan ini nanti kita teruskan atau kita rampungkan. Gimana Mas Ridwan? Lanjut atau istirahat dulu? Saya sih kesepakatan teman-teman sih. Tapi kalau bagi saya pribadi sebenarnya ini menarik gitu ya, hal baru dan tadi memang udah ada sedikit lah nangkap gitu. Tapi belum maksimal pastinya. Iya, waktunya juga. Kesepakatan Ya. kawan-kawan lah nih. Kalau mau break dulu lanjut jam berapa gitu boleh. Saya serahkan dengan Pak Cahyo lah. Silakan Pak. Kalau break silakan Pak. Kita ngikut Kalau dari kanan saya saja. karena tadi kan mulainya terlambat, jadi apa namanya? Jadi ya saya sampai bapak-bapak ada gambaran yang ya jangan sampai nanggung, waduh saya malah nggak enak, jadi harus sampai tuntas gitu ya.
sepanjang bapak-bapak tuh siap gitu ya, juga jangan arti antusias, saya senang gitu ya. Mungkin kita ini dulu Pak, dari Pak Abdurrahman dulu ya Pak, nanti Ya, kita karena sudah lewat mau jam 1, jadi kita mungkin break dulu, nanti kita praktekkan Bapak dari Dispangan, terus nanti dari Pak yang tadi Pak Bansyah tadi, Kominfo. Kominfo, jadi adil dan rumah sakit tadi ada, ini ada. Kita ambil contoh yang seperti tadi gitu ya Pak ya. iya Nah, Pak. nanti kalau Pak Ridwan mau ada kurang, kita contoh lagi, kita baru kita selesai gitu. Artinya semua dapat gambaran gitu ya. Kita mungkin break dulu kali ya Pak. Boleh Break, Pak Pak. Cahyo. Karena Boleh, harus sholat, makan gitu Ya. ya. Mau isoman nggak? Masing-masing jauh-jauh. Kita sepakat Gitu di ya, jam berapa Pak. Pak? Kalau boleh tahu Pak, izin. 1:30 kali ya. Bisa Oh, Pak. Boleh. Boleh Pak. Ya, Pak. 1:30 ya Pak. Oke Pak. Boleh Pak, Ya. boleh. Oke, minimal Pak Abdul Rahmat, karena tadi yang mau contoh ya lebih tepat waktu, kalau yang lain boleh nyusul gitu ya. So, yang duluan Pak Bansa ya kita nanti Pak Bansa dulu gitu. Yang mana dulu yang kira-kira ini? Atau Tapi Pak dengan Ridwan contoh yang kasus duluan tadi kita terusin. ada gambaran Pak. Kalau dengan penjelasan teori gitu kan susah gambar. Tapi kalau dengan contoh kasus tadi itu mantap Pak. Ada Ya. Ya memang ini harus ketemu nih Pak Catur nih. Insya Allah bulan 2 lah Pak. Nanti kita ada jadwalkan ke Kandak Ya, khusus ya. untuk coaching dengan Bapak langsung. Ayo. Itu. Biar kami dibawa juga gitu kan. Boleh silakan. Kita break dulu nggih. Siap, Oke, siap Pak. terima Ya, kasih Pak. terima kasih Bapak. Ya. Abu lah tuh tamu nih bawa. Oh kawan-kawan, kami mau sampaikan mungkin Ya. ada yang tidak di tempat gitu walaupun masih gabung gitu di link Zoom-nya. Kita akan lanjutkan jam 13.30 ya Mas Catur. Siap. Sebenarnya memang harus dengan simulasi tadi baru dapat gambaran terangnya tuh Mas Catur. Kalau yang teoritis itu nggak ngerti terus terang. Saya tuh. Kalau dicontohkan biar lebih paham Bang. Jadi kita sepakati jam 1:30, nanti di Boleh. Zoom-nya saya setting akan kita majukan. Soalnya kan 2 jam, 3 jam gitu ya kalau nggak salah. Iya. Pengaruh nggak ya Mas Catur? Kayaknya sih enggak lah Mas. Enggak ya, enggak ngaruh ya. Enggak. Berarti masih bisa pakai link yang sama ya? Yang sama, tapi asalkan jangan di live saja Mas, biarkan saja gitu. Nanti biar yang Oh. lain langsung login. Oh iya iya iya. Oke oke. Gitu. Berarti Oke, biar kami lihat ya. Nanti Mas Iya, khusus iya. Mas Ridwan standby saja Mas. Gitu. Oke, berarti siap. bikin standby gini aja ya, Bang ya. Iya iya. Standby saja. Oke. Oke, Siap ya. siap. Sampai Oke. ketemu 1:30. Ya, makasih. Yuk.